Oke, balik lagi di Morning Zone. Di kebersamaan kita pagi hari ini, hari terakhir di tahun 2024, jam 9:41 waktu Indonesia Barat. Dan sudah bersama dengan Alan to the Bone. Kenapa Alan to the Bone? Penyanyi to the Bone siapa? Pamungkas. Pamungkas. Alan Pamungkas. Alan Pamungkas. Oh. Pagi. Oh, gitu. Apa? Bener kan Alan Pamungkas namanya? Betul. Betul Alan Pamungkas. Alan Pamungkas. Bapak sebenarnya tahu kan penyanyi to the Bone siapa? Cuman ragu bahwa ini namanya Pamungkas. Iya, benar. Emangnya Bambang doang yang Pamungkas. Katanya dia kan anak Pagi sulung. Mas BP. Katanya dia anak sulung. Kenapa? Terakhir Pak Pamungkas. Iya makanya saya ragu tadi tanya. Oh. Serius anak sulung? Enggak. Anak kedua. Satu-satunya. Filosofi Pamungkas dari mana? Iya terakhir ini anak bontot. Ini memang terakhir ya? dipersiapkan untuk terakhir tadinya. Karena saat itu lagi gencar kampanye KB kan, zaman Soeharto itu. Dua anak Jadi itu. iya. kebetulan orang tua PNS gitu. Jadi dua cukup. Ternyata rezeki nggak bisa ditolak. Iya. Muncul lagi yang lain-lainnya. Berarti Makanya saya ragu-ragu Pak nama dia Gitu. Pamungkas, orang adanya banyak bererot. ini pertandingan semifinal ya. Soalnya sering kebobolan di menit-menit akhir. Pak. Tapi jarak jauh sama adik. Lumayan jasa gitu. Dilanjutin. Kita ngomongin apa sih? Jadi ngomongin keluarga Berapa tahun dia. ya jaraknya? Lumayan. Oke, Om Alan. Yap, Apa Om. catatannya Om selama Ya. 2024 ini? Ya, Oke John membuat Kaleidoskop 2024 ya, mulai dari bervariasi sih pemberitaannya, tapi yang memang yang paling hangat adalah betul kata Mas Andri di awal tadi bahwa 2024 adalah tahun politik. Iya. Kita begitu banyak mengikuti serangkaian kegiatan politik dari mulai Pilpres, Iya. Pileg, kemudian diakhiri dengan Pilkada yang cukup menyita waktu dan energi dan biaya. Iya. Itu menjadi perhatian Oke Zone. Nah, bukan cuma di dalam negeri, di luar negeri juga konstelasi politik juga cukup ramai, termasuk terpilihnya Trump gitu. Iya. Yang membuat eskalasi perpolitikan dunia itu menjadi sedikit berubah gitu. Gitu. Menjadi 2024 menjadi tahun politik lah gitu. Dan bukan hanya di Indonesia. Bukan ya. hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri gitu. Iya, benar-benar. Termasuk kalau kita lihat di Korea juga presiden mereka kan mengeluarkan darurat militer dan dimakzulkan. Akhirnya kemudian dimakzulkan gitu. Bahkan udah mau ditangkap tuh. Ditangkap kemudian dipilihlah presiden sementara kan Iya. oleh parlemennya yang kemudian juga diberhentikan juga presiden sementaranya. Jadi 2024 memang politik baik di dalam maupun di luar cukup ramai ya gitu. Iya, lagi hangat bahkan cenderung panas ya. Iya, dan kalau di Indonesia sendiri ini ditandai dengan kita punya presiden yang baru. Presiden ke-8 Bapak Republik Indonesia. Prabowo Subianto bersama dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Dan prosesnya juga berdinamika kan, terutama terkait Gibran yang pada saat itu usianya sebetulnya masih di bawah batas, tapi kemudian ada gugatan ke MK dan akhirnya bisa maju pada 2023 yang lalu. Dan pencoblosan waktu itu 14 Februari 2024. Itu pas hari Valentine, orang merayakan gitu ya, pas banget besoknya coblosan ya. Dan itu hujan loh waktu pencoblosan. Betul, gerimis dari pagi. Ada yang banjir juga di daerah Ciledug, Kemang itu pada banjir. Bahkan pencoblosan itu sempat ditunda. Di TPS saya sendiri di Jerman Timur, jajaran Matraman Jakarta Timur, itu jam 7 belum buka Pak. Bahkan jam 8 itu belum buka. Kan kita siaran juga tuh. Mantau ini kan. Kan bareng kita siaran. Bareng Gitu. makanya. Iya. Jadi saya berangkat khusus untuk Bapak doang program yang itu, Pak. Iya. Nggak, soalnya tuh jam 7 tuh di TPS tempat saya tuh lagi ini nyenggetin air kan. Iya. Sama gitu. Nyodok Saya gitu. jalan jam 8 dengan Kan harapan pakai bisa terpal nyoblos pecel lele tuh. duluan. Iya. Bener. Sedih banget ya. Iya. Tarik gitu. Iya. Saya jalan jam 8 itu dengan harapan bisa nyoblos dulu, Pak. Iya. Belum buka TPS ya, Pak, karena masih hujan. Iya, masih hujan. Masih hujan terus becek ya kan. Iya. Dan persiapannya belum siap, benar-benar belum siap sama sekali tuh. Benar. Jadi jam 8:30 belum mulai, saya tinggal aja lah karena jam 9 udah harus on air kan. Iya, benar. Di Akhirnya Oke Zone kan waktu itu kan. Yes. That's right. Sama Trijaya. ya gitu. Iya, waktu itu kita mantau ini juga ya, quick count ya. Quick count, iya betul.
Iya. Pak, Bapak parah waktu itu. Narsum diundang dia belum nyoblos loh. Iya. Lagi diajak ngobrol terus Mas Erik. sampai kapan ya? Kenapa Mas emang belum nyoblos? Iya, kacau. Nurut lagi dia. Datang lagi ya. Iya. Mas Erik mantap, kita apresiasi. Iya. Itu beliau dosen Paramadina ya kalau Iya, nggak dosen salah ya? Paramadina, Pengamat iya. politik dari Paramadina. Oke, Pengamat politik. lanjut lagi Om. Oke. Selain politik apa lagi Om? Selain dari dunia politik, ada berita bahagia di dunia olahraga bola khususnya. Iya. Timnas mempunyai asa untuk bisa masuk putaran Piala Dunia 2026. Iya. Saat ini sudah berada di peringkat ketiga, kalau nggak Iya. salah, dan masih Di membutuhkan klasemen ya. di klasemen sementara, kemudian masih menyisakan 4 pertandingan Iya. di 2025. Yang diharapkan ini juga menjadi resolusi kita bersama bahwa Iya. Indonesia menjadi Masya Allah. bisa memetik poin maksimal Iya. agar bisa lolos untuk pertama kalinya ke Piala Dunia. Metik poin ya. Boleh kita Amin. aminin nggak nih? Amin. Amin. Metik poin ya. Metik poin. Karena 2020 itu juga viral metik mangga. Pak. Oh. Gitu coba. Mangga apa ini? Harum manis apa Indramayu? Nggak usah pura-pura nggak tahu videonya. Bapak juga lihat lah kan videonya. Video metik mangga itu. Tapi tak tahu cara metiknya. Wih, ini pancing. Ambil napas. Ambil napas. Iya. Fokus. Fokus. Pandangan lurus. Oke. Pegang senggetnya Gitu ya. itu. Iya. Ambil mangganya. Tarik. Benar-benar. Tarik. Udah selesai perkara. Tergantung situasi kayaknya ya. Iya. Terima kasih. Oke. Nomor sepatu bro. 42. Iya. Iya. Oke, ini gambarnya nih timnas Indonesia. Nah, ini Nah, juga ini fenomenal nih. Fenomenal. Iya, nih Selebrasi selebrasi ikonik, ikonik dari Marcelino. si Marcelino bocah Ferdinand. ajaib. Indonesia masih memiliki pertandingan melawan Australia Iya. di kandang Australia, kemudian Bahrain di kandang kita, Iya. kemudian Jadi fix ya, kita mainnya di Indonesia lawan Bahrain. di Indonesia, kemudian Cina di kandang Indonesia, Iya. kemudian terakhir di Jepang di Ya. Away. away Di Jepang ya di berarti. Jepang. Iya. Nah, ini kabarnya pemain Australia satu cedera panjang. Oh iya, yang besar itu, Iya, yang besar itu. Harry Souther. Dan itu menjadi kabar baik ya buat kita. Parah. Orang sakit malah kabar baik. Iya dong, iya dong. Artinya Jujur banget ya. artinya pertahanan Australia agak sedikit. Nggak agak diplomatis dikit gitu. Itu ya menyedihkan ya. Sayang amat disayangkan, tapi itu bisa jadi poin yang menguntungkan gitu. Kayaknya untuk jawabnya gitu. Kepanjangan katanya. Langsung aja lah gitu. Gas. Untuk timnas kayaknya harga mati deh. Iya. Nggak masalah. Sedap. Nggak Nggak masalah. nggak masalah. Pokoknya ya bagus lah. Bagus lah. Cedera. Gitu. Iya. Itu dia cedera apa sih? Ada masalah di kakinya entah Achilles apa ya? Achilles ya, Iya. otot ya kan. Iya. Katanya mau ganti Bridgestone ya. Achilles. Iya. Achilles berisik, Pak. Kalau lagi ngebut. Yang Iya. kuat tahan hujan ya. Oke. Berarti 4 laga ini perlu kita maksimalkan. Maksimalkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa tetap finish di urutan 3 ya. Syukur-syukur bisa nyodok ke posisi 2 ya. Karena perolehan poinnya juga nggak jauh ya. Nah, itu dia. Sama. Perolehannya sangat tipis, kemudian apa juga ini membuat peluang itu semakin besar gitu kan. Iya. Prediksi mungkin lawan Australia kita mungkin bisa metik positifnya gitu ya. Iya. Seri-seri kita bersyukur gitu. Jangan sampai kalah gitu Iya. di kandang Australia. Australia hebat loh. Masalahnya kemarin. itu. Bisa nahan imbang Indonesia. Afirmasi positif. Afirmasi positif. Iya benar. Indonesia kurang berarti main sama Australia. Kok Loh. bisa seri ya? Harusnya menang. Sehebat-hebatnya Brazil Iya. belum pernah ngalahin Indonesia. Pak. Benar. Iya. Tim lain mungkin nggak Iya, pernah betul, dikalahin sama betul, Brazil. betul. Indonesia belum pernah. Itu fun fact ya. Brazil adalah pengoleksi gelar juara dunia terbanyak, tapi mereka belum pernah ngalahin Indonesia. Yes. Cuma Argentina juara dunia yang bisa mengalahkan Indonesia. Selebihnya belum ada. Iya. Oh iya betul. Sebenarnya gue nggak mau ngomong itu. Maksudnya nyari negara yang emang belum ngalahin kita aja. Iya. Yang udah ngalahin nggak usah disebutin gitu. Iya. Oke. Jadi Australia kita bisa tuh ya. Kemungkinan kita harus Mengamankan satu poin ya. poin gitu. Iya. Kemudian Bahrain di kandang kita, di kandang mereka saja kita hampir menang. Iya. Apalagi di kandang Indonesia, kemungkinan kita berdoa agar bisa memetik 3 poin penuh kan. Cuman gini ya timnas ini
suara hati nih sebagai pecinta timnas nih. Kalau dipuji kadang suka lemble. Jadi come on. Kita dukung, kita support, kita semangatin terus. Betul. Dan ini harapannya disambut juga dengan hasil positif. Gitu. Karena kadang-kadang ketika kita berekspektasi, ketika kita berharap, itu kalah. Bahkan termasuk lawan yang dianggap di bawah sekali. Misalnya pada saat lawan China. China itu kan pada saat itu sedang terpuruk. Saat itu betul. 2 kali kalah, bahkan digulung Jepang kan. Dicukur 7-1. Kita optimis, kita lawan Cina udah deh bisa kita lawan, kita raih poin, kita menang. Semangat Cina banget bisa. kita ya. Kalah. Tapi ketika kita nggak berharap, udahlah, lagi jelek nih, lagi begini, bisa dapat poin, bisa menang. Lawan Arab Saudi lagi. Nah, lawan Arab Saudi kita bisa menang. Atau ketika bertandang ke markas Arab, kita bisa petik poin. Iya, seri. Jadi kadang-kadang suka begitu. Maksudnya harapannya ketika didukung atau tidak dukung, timnas mudah-mudahan bisa tampil lebih stabil dan konsisten. Stabil dan konsisten. Stabil. Mudah-mudahan ini kan masalah mentalitas ya Om. Mudah-mudahan di tahun 2025 mentalitas para pemain bisa lebih stabil, semakin terjaga, bertambahnya usia ya. Ya kan umurnya nambah pemainnya. Iya kan. Berarti kan lebih bijak, lebih dewasa, lebih stabil mentalnya. Iya kan. Walaupun namanya cuma setahun ya. Iya. Begitupun STY setelah mendapatkan evaluasi dari ketua PSSI kita setelah gagal di Piala AFF kemarin itu kan. Ya STY juga bertambah umur sih di 2025. Belum tentu, Pak. Bulan Maret kan main tuh. Iya. Emang udah nambah ulang tahun STY? Coba kita STY. lihat. Pasti penasaran nih. STY ulang tahunnya kapan? Iya, STY. Sampai nyari STY nih. Apalagi kira-kira di Kaleidoskop rangkumannya di 2024? Bulan Oktober, Pak. Berarti STY belum nambah umurnya, Pak. Belum ulang tahun. Iya. STY lahirnya 11 Oktober 1970. Sekarang usia 54 tahun. Nah, berarti pas bulan Maret tanding nih lawan Australia. Belum nambah usianya, Belum Pak. nambah ya. Oktober baru nambah. Berarti ada kemungkinan dia belum bijak dong. Tapi berhubung sudah ada evaluasi. Iya, mudah-mudahan ya. Sudah diingatkan oleh semua pihak ya, Pak Erik atau Pak Eto, termasuk juga semua fans Indonesia nih, fans timnas, para supporter, para pecinta sepak bola Indonesia. Jadi walaupun belum nambah umur, tapi tetap sudah ada evaluasi dan lebih bijak. Amin. Dalam penentuan starting line up. Iya, gemes banget. Dalam taktik pemain, taktik bermain. Rotasi pemain. Iya, rotasi dan taktik ya. Dan taktik. Jadi harapannya memang Indonesia tuh permainannya lebih berwarna ya, lebih ofensif, artinya bisa ball position, tapi juga bisa menusuk gitu dan menciptakan peluang. Kita ingat lawan China, kita ball position unggul, kita cukup dominan, tapi kita nggak bisa nusuk ke dalam, nggak bisa menciptakan peluang gitu. Minim passing progresif ya, begitu Tom Haye masuk baru tuh serangan-serangannya mulai tajam, lebih berani. Itu pun kita kebobolan akhirnya kan. Nah ini juga perlu dicatat kan. Kita bisa ball position tapi kita kecolongan juga. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih dominan possession atau serangannya lebih efektif. Bentuk serangannya lebih kelihatan gitu, terpola. Entah dari sayap maupun dari tengah. Taktiknya juga jangan itu aja lah. Kalau emang dianggap kurang bagus, kurang progresif, ganti gitu. Iya kan? Ya. Kalau nggak progresif ya bisa breakbeat, EDM, jazz. Iya, benar. Kayak di daerah-daerara Purwokerto, orang di sana senangnya musik jazz loh. Iya. Serius di Surabaya benar Pak. Buka Sitik Jazz. Oke. Jadi lawan Australia kita realistis bisa mengamankan 1 poin ya. Ada asa, ada 3 poin. Nah, kenapa jadi 1 poin sih? Karena kan di kandang Australia ya. Australia. Ya kalau bisa menang, berapa pemainnya kan gitu. Ya kan mereka tim Pak, bukan 1 orang doang. Oh iya. Gitu. Nah, berarti lawan Bahrain kita di kandang optimis bisa menang. 3 poin. 3 poin. Karena memang saat di kandang Bahrain saja kita hampir menang gitu kan. Seri rasa kalah lah waktu itu. Iya. Itu kan gara-gara ya itu 96. Nyesek lah kalau sakit ya. Iya, kalau diinget-inget lagi kayak nyesek gitu. Tapi nanti katanya di GBK waktunya juga segitu.
nambah lagi. Kalau kita lagi ketinggalan. Iya. Kalau menang udah langsung Iya, iya. kelar dah. Kalau bisa kita motong yang kemarin. Jadi Iya. di menit ke 86 kita kelar. Nggak boleh gitu, harus sportif Pak. Oh gitu ya. Sportif. Iya, iya. Dan fair play. Oke, lawan Jepang udahlah lupakan ya. Lawan Cina, lawan Jepang. Lawan Jepang di kandang Jepang. Ya udahlah ya. Sepertinya Ya. kita realistis Nggak sedikit ya. usah dihitung ya. Nggak Iya. usah dihitung. Berarti lawan Cina kita harapannya menang ya. Menang karena di kandang kita kan. Berarti Menang. harapannya kita dapat 7 poin ya. 7 poin. Dari 4 laga Cukup ya. nggak sih 7 poin? Cukup Pak. Cukup ya. Karena kan ya yang lain kan berimbas juga kan. Iya, ini aja udah peringkat 3 kan. Kalau bisa dijaga perolehan poinnya, iya insya Allah cukup lah. Iya, iya. Oke, itu bola. Kita Bola. punya harapan di tahun 2024 ini, Iya. di mana untuk pertama kalinya Indonesia tembus ke ronde ketiga, Ronde ketiga. kualifikasi Piala Dunia. Mm. Mudah-mudahan 2025 bisa direalisasikan. Iya. Kita masuk ronde keempat atau lolos Langsung ke putaran final Piala Dunia Piala di Dunia. 3 negara ya. Iya. Amerika, Ameriska, Amerini. Ame siapa aja? Ame Kanada. Iya. Terus Meksiko. Mexico. Oke. Oke, apa lagi Om? Kemudian Kaleidoskop kita menyoroti salah satu kasus yang lagi rame sepanjang tahun ini itu dia nih. tentang pinjol dan judi online ya. Itu Iya. cukup Oh, cukup iya, meresahkan ya di 2024 tuh rame ya? 2024 kasus-kasus yang melibatkan pertama pinjol dulu. Ya. Korban pinjaman online ini yang harus mengakhiri hidup itu banyak Banyak yang bunuh diri. yang bunuh diri Sekeluarga lagi? Sekeluarga ada juga yang sekeluarga Iya. gitu. Yang sekeluarga di Tangsel situ ya. Iya, di Tangsel salah satunya. Itu kan cukup menyedihkan ya. Artinya ini harapannya 2025 pemerintah punya aturan yang ketat untuk itu. Iya. Karena emang sudah merembet kemana-mana, efeknya domino Om. Iya. Betul. Jadi Iya. di Jakarta Timur ada tuh ya percobaan gitu. Di Iya. Kediri juga ada tuh. Kediri, iya. Ini kayaknya udah memang warning ya. Iya. Tapi memang penyelesaiannya mesti komprehensif ya, bukan Iya. salah satu. Iya. Ini kan kaitannya juga dengan misalnya apa? Perekonomian masyarakat Perekonomian itu masyarakat. sendiri. Yang sudah pinjam sana sini bahkan pinjam sama saudara juga mentok akhirnya Ya udahlah, pinjol. pinjol. Ternyata nggak bisa bayar, diteror. Iya. Nggak kuat akhirnya. Biasanya kan dia pinjam satu pinjol ya, terus kemudian untuk bayar dia pinjam lagi pinjol yang lain Oh, gitu. Jadi iya. gali lubang tutup lubang gitu. Mempersulit akses juga kayaknya butuh nggak sih ya? Karena kan akses untuk pinjol sekarang gampang banget gitu. Iya. Takutnya orang nggak butuh pun jadi butuh minjem gitu. Dan itu kecenderungan termasuk untuk gaya hidup Om, bukan Nah, hanya untuk kebutuhan hidup ya. Iya. Itu mentalitas juga karena banyak yang beranggapan mendapatkan pinjol itu mendapatkan uang, padahal kan itu dia meminjam kan, ngutang. Iya, gitu. benar. Betul. Itu bahaya sekali, Mang. Iya, iya. Oke. Dan edik nggak sih? Kayaknya jadi edik ya. Iya. Karena Pernah kan, Mas? Mas Alan nih, salah satu korban. Iya. Bapak rapi banget loh setupnya. Setup sampai menuju ke punchline itu kena banget. Singkat, jelas dan edik. Iya, iya. Iya. Tapi pemerintah memang harus perhatian ya, terutama terkait soal ekonomi nih. Kalau saya perhatiin jangan hanya sekedar ngasih bansos, tapi ngasih lapangan pekerjaan, Pak. Itu yang paling penting, Pak. Benar. Iya kan? Iya, manusia di sini nih banyak yang butuh kerja. Hmm. Gitu. Banyak yang pengen kerja, cuman akses untuk mendapatkan pekerjaan ya susah. Iya, iya. Tambah lagi perusahaan banyak yang bangkrut ya. Ya, banyak PHK pula. Itu yang jadi persoalan. Jadi ya apa yang terjadi 2024 PHK perusahaan gulung tikar ini juga katanya diprediksi masih akan terjadi di 2025. Iya, Iya. Badai PHK ini. Ya, termasuk ada kenaikan PPN Soalnya badai udah 12% dikrispati ini. ya, jadi badai Benar, PHK. benar. Oke. PHK, pinjol, Iya. terus judi online. Judi online. Judi online. Itu nah. kelanjutannya gimana tuh judi online yang di Komdiji? Yang juga sedang melibatkan di pegawai Komdiji ya. Saat ini sih Iya. masih dalam tahap penyidikan. Jadi memang masih terus didalami oleh pihak kepolisian dan kemudian juga Bu Menteri Kementerian Muti Hafiz juga membuka akses kepada polisi selebar-lebarnya untuk bisa menyelidiki kasus judi online. Mantan menterinya Mantan menterinya Mas Muni juga diperiksa kan? Iya. juga diperiksa. Itu diperiksa terkait judul atau yang lain? Kemungkinan itu ya, kemungkinan terkait judi online. Judul. Terkait judi online di kementerian yang sebelumnya dia pegang. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan 2025
karena ini kan saling berkaitan ya antara judi online dan pinjaman online. Biasanya lingkaran setan ya. Lingkaran setan biasanya saling berhubungan dan sama-sama mengeruk duit masyarakat gitu. Iya. Dan akhirnya apa? Tidak ada daya beli masyarakat yang cukup signifikan. Akhirnya uang hilang dengan percuma gitu. Ya, jadi uang larinya ke bandar semua ya. Uang larinya ke bandar. Tidak ada barang yang dia beli kan juga bahaya juga bagi perekonomian kita kan gitu. Ratusan triliun ya perputaran uangnya ya. Angka yang cukup sangat menggiurkan kan. Benar. Iya. Artinya gini, ratusan triliun ini kalau perputarannya dalam negeri, orang beli sembako, beli baju, beli sepatu. Ini kan hidup ya. Industri hidup. Ekonomi berjalan. Masalahnya ini duit larinya semua ke judi online. Dan ke bandar yang ada di luar negeri. Bandar orang luar negeri. Tidak ada aktivitas produksi, tidak ada aktivitas jual beli, tidak ada aktivitas segala macam yang membuat orang jadi ya ekonomi kita jadi berantakan lah. Iya. Dan kabarnya pemilik judol ini sebenarnya sama dengan pemilik pinjol ya. Wow, siapa tuh? Jadi makanya duitnya muter-muter di situ doang katanya. Ya. Gitu. Oke, itu udah dikipas-kipasin yang produser. Baunya sampai sini loh. Iya. Berasa enggak bau spidol? Sangit-sangit gimana gitu. Oke, kacau nih. Oke, siap laksanakan. Oke, siap. Om Alan, thank you ya. Oke, siap. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Mas Andri. Ya. Semoga Kita ketemu resolusi tahun depan ya. Tahun depan. Semoga resolusi menjadi kaya raya. Iya. Om Alan, resolusinya apa nih? Tahun baru nih 2025 nih terakhir nih. Kalau Mas Andri kaya raya, mungkin saya lebih spesifik lah ya. Iya. Mempunyai rumah kali ya. Di sekitaran Jakarta. Nah, ada program rumah dari Pak Prabowo. Iya, itu dia. Itu sangat membantu Mas siap-siap. Ya. Enggak, sekitaran Jakarta tuh artinya boleh di luar Jakarta. Ya gitulah kira-kira. Yang penting punya rumah gitu. Karena sekarang udah susah kali Pak. Adapun misalnya rumah subsidi di Karawang. Iya. Itu mah bukan sekitaran ya. Bukan sekitaran. Makanya Jakarta pengennya sih banget. di Depok gitu ya. Di Jakarta. Atau Jakarta ya. Spesifik, harus doa harus tinggi-tinggi. Benar. Harus spesifik. Doa tuh harus spesifik. Mantap. Lenteng Agung ya. Apa daerah Kita tunggu Ragunan. undangan selamatan rumah lah kalau gitu di tahun 2025 nih. Oke, ini punya rumah, ini kaya ya. Iya. Karena kaya itu ada 3 tingkatannya, Pak. Iya. Apa tuh? Kaya. Yang pertama nih, Iya. yang kedua kaya banget, yang Iya. ketiga kayanya nggak kebangetan. Om Andri mau yang mana tuh? Nah, itu dia tuh. Yang ketiga kayaknya kaya gitu. Masih bingung ya, masih ragu ya. Ini kaya bukan ya? Gitu. Masih ada tahun 2026. Oke, ketemu lagi di Morning Zone.